episode 145, Menyerang Bersama. Dua wanita di belakang Yushi memberitahu Shintian saat tubuh mereka bergetar ketakutan, tetapi mereka tidak ragu untuk tetap tinggal. Shintian terkejut dengan ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Yushi dengan erat. Mencoba membuatnya merasa aman. Bagaimana aku bisa mati jika aku belum menjadi milikmu? Kita akan membunuh binatang iblis ini dan keluar dari keadaan ini. Shintian berjanji pada Yushi saat dia dengan berani memberi ciuman cepat dan kemudian mengambil pedangnya. Tindakan berani Shintian ini membuat Yushi tersipu malu sepenuhnya. Wang Ying yang melihat ini menjadi iri pada Yushi. Pada saat ini dia ingin berhubungan dengan Fei Hung dengan melakukan cara ini juga. Sedangkan Ling Shi ingin membantu, tetapi dia tahu batasannya, jadi dia tidak bisa membantu sekarang. Satu-satunya solusi adalah tidak menjadi beban bagi Shintian dan kakak laki-lakinya Wang Ying. Jika kalian bisa lari, larilah dengan sekuat tenaga. Shintian dan Ling Yan memutuskan lebih baik mereka pergi. Mereka tidak ingin mereka terluka karena berada di dekat mereka. Wang Ying, Ling Yan, dan Shintian adalah orang yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung dalam kelompok mereka. Binatang iblis itu beraung keras dan menyerang ke arah mereka. Penguasa kota, serta patria keluarga Shin, terlihat khawatir melihat kepada arah binatang iblis itu. Melihat bahwa wanita di belakang mereka juga tidak ingin bergerak, ketiganya maju ke arah binatang iblis untuk meninggalkan garis-garis itu dari pertarungan. Ling Yan nyaris tidak berhasil memblokir serangan binatang iblis itu dengan pedangnya, mencegah cakar di kaki depan hampir menembus dadanya. Wang Ying memainkan pelatihnya, dan dengan cepat merobek kulit binatang iblis itu, berhasil membuat beberapa luka kecil di dalamnya. Binatang iblis itu meraung marah dan menggunakan ekornya untuk menyerang. Sedangkan Shintian berhasil memblokir dua serangan berekor ganda dengan pedangnya. Ling Yan bereaksi dengan cepat dan juga berhasil memblokir serangan ekor lainnya. Binatang iblis itu hanya menggunakan 3 dari 5 ekornya untuk menyerang. Binatang iblis itu menggerakkan cakarnya ke arah Wang Ying. Wang Ying dengan cepat memposisikan kedua pelatihnya untuk membela diri. Namun, ketiganya dikirim terbang oleh kekuatan besar yang diberikan oleh binatang iblis itu. Para seniman bela diri terkejut melihat ketiganya. Mereka tahu bahwa ketiganya adalah ahli tingkat surga besar. Namun mereka berhasil mempertahankan diri sepenuhnya dari binatang iblis yang dengan mudah membunuh beberapa ahli tingkat raja dalam beberapa detik. Pelatihan beberapa hari mereka dengan Fei Hung memungkinkan mereka untuk belajar lebih banyak, serta bereaksi tepat waktu dan membuat keputusan di tempat. Pengalaman mereka dalam pertempuran agak dipertajam, sehingga mereka hampir tidak bisa bertahan melawan binatang iblis ini. Mereka bertiga lalu mencoba bangkit dengan cepat dengan tubuh yang sakit. Mereka terengah-engah saat mereka mencoba untuk menjaga keseimbangan tubuh mereka. Ketiganya dengan cepat saling memandang dan mengangguk. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada binatang iblis ini. Jadi sekarang mereka akan menjalankan teknik yang diajarkan Fei Hung kepada mereka. Sampai sekarang mereka belum menggunakannya karena akan membuat mereka sangat lelah sampai tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Tetapi, melihat situasi saat ini, itu adalah waktu yang tepat. Mereka bertiga mulai menjalankan teknik energi surgawi. Binatang iblis itu beraung dan menyerang Wang Ying. Dari jauh, Wang Shu merasa tidak berdaya untuk melindungi putrinya. Jadi melihat situasi saat ini, dia merasa tidak bisa bernafas dengan benar. Namun, Wang Shu segera membuka matanya karena terkejut melihat Wang Ying. Saat binatang itu datang tinggal beberapa meter darinya dan menyerang, Wang Ying membuka matanya dan dengan mudah menghindari serangan itu. Dalam pergerakannya, Wang Ying mengencangkan cengkeramannya pada belatinya dan merobek kulit binatang iblis itu lagi. Binatang iblis itu beraung kali ini dengan nada yang berbeda. Darah hitam boleh mengalir keluar dari luka di mana Wang Ying telah merobek tubuhnya. Kali ini, Wang Ying berhasil melukai binatang iblis itu. Tidak seperti waktu sebelum dia melakukan teknik itu. Wang Ying melompat dan bergabung dengan dua lainnya. Shintian dan Ling Yan membuka mata mereka secara bersamaan.
Keduanya berhasil dengan mudah memasuki teknik tahap pertama. Sekarang ketiganya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari tahap kelima Ki Catering. Wang Shu dan Xin Wei, serta para leluhur dan tetua terkejut merasakan ledakan aura dari ketiga orang itu. Kekuatan mereka sekarang menjadi ahli di tingkat raja. Mereka bertanya-tanya apa yang telah mereka lakukan untuk tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka. Binatang iblis itu berbalik dan mengejutkan semua orang lagi dengan kecepatannya. Berhasil mencapai mereka bertiga dalam waktu kurang dari 1 detik. Binatang iblis itu menyerang lagi, tapi kali ini ia menggunakan 5 ekornya. Wang Ying memblokir ekor binatang itu dengan 2 belati, sementara Lin Yan mengambil keuntungan dan menggunakan pedangnya untuk memotongnya. Binatang iblis itu beraung keras sebelum merasakan salah satu ekornya yang lain terpotong lagi. Xintian berhasil menghindari ekor yang masuk dan melampaikan pedangnya, berhasil memotong 1 ekor sepenuhnya juga. Sekarang, binatang iblis itu hanya memiliki 3 ekor, oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan cakarnya dengan lebih baik dan menyerang ketiganya. Lin Yan terbang dengan paksa saat dia memblokir serangan dengan pedangnya, berhasil mengenai beberapa pohon, namun dia dengan cepat bangkit, mengejutkan semua orang. Semua orang tahu bahwa garis besar darah keluar dari mulutnya. Xintian merobek tubuh binatang iblis, hanya untuk dipukul pada akhirnya ketika binatang iblis itu mengumpulkan 3 ekornya dan mengirim Xintian terbang juga. Sekarang hanya Wang Ying yang tersisa di depan binatang iblis itu. Melihat situasinya tidak baik, Wang Ying lebih berkonsentrasi pada teknik rahasia yang dia gunakan dan meningkatkan kekuatannya, memasuki tingkat kedua dari teknik yang diajari oleh Fai Hung. Dengan cepat, dia nyaris menghindari pukulan binatang iblis itu. Wang Shu membuka matanya untuk merasakan kekuatannya dipancarkan oleh putrinya. Sekarang Wang Ying melepaskan kekuatan seorang ahli bela diri tingkat kaisar. Tidak sedetik pun berlalu ketika Wang Shu merasakan 2 kekuatan ledakan lagi di dekatnya. Jadi dia tertegun mengamati pemandangan itu. Baik Lin Yan dan Xintian juga memasuki mode kedua dari teknik rahasia yang mereka pelajari. Keduanya dengan cepat menuju ke arah binatang iblis dan bergabung dengan Wang Ying. Masing-masing dari mereka bertiga tahu bahwa mereka harus bekerja sama jika mereka ingin membunuh binatang iblis ini. Dengan cepat, mereka mulai mendapatkan sedikit keuntungan dengan memberikan luka pada binatang iblis secara beruntun. Para seniman bela diri di dekatnya terkejut melihat perkembangan saat ini. Mereka semua tidak bisa untuk bertanya-tanya pada diri mereka masing-masing. Bagaimana mereka bisa menghadapi binatang iblis seperti itu? Bagaimana mereka bisa meningkatkan kekuatan seni bela diri internal mereka? Lin Yan, Wang Ying, dan Xintian sekarang memancarkan kekuatan tingkat kaisar yang kuat.